Nah, pertanyaan yang pertama, apa hukum an-namus? Nah, atau apa yang dimaksud dengan an-namus? Apa yang dimaksud dengan an-namus? Dan bagaimana hukumnya beserta dalil? Nah, apa yang dimaksud dengan an-namus? Apa hukumnya beserta dengan dalilnya? Bisa dibesarkan lagi. Kecil. Kemudian yang kedua, apakah memangkas atau merapikan alif termasuk dalam kategori an-namus? Nah, apakah termasuk dalam kategori an-namus? Ya. Dan bagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam perkara ini? Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah apa bobit atau apa batasan, apa bobit atau batasan yang diperbolehkan ya bagi seseorang untuk mencabut atau menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh pada sebagian dari anggota tubuh, wajah atau yang lainnya. Apa dhabit atau batasan yang dibolehkan oleh sebagian ahlul ilm? Nah,
yang kita anggap itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang dibolehkan seseorang dengannya untuk menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh pada sebagian anggota tubuhnya, apakah itu pada wajah atau yang lainnya. Nah, dan ya, dan itu tidak dianggap merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah yang dilarang. Nah, dan tidak pula dianggap namas. Nah, apa babitnya, apa batasannya? Yaitu yang kita maksudkan pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan sebelumnya Imam Nawawi. Nah, dan beri contoh. Ya, kalau bisa terutama contohnya berkenaan dengan wanita seperti yang telah kita pelajari, yang sudah kita nukilkan. Jadi cuma ini pertanyaannya, cukup insyaallah. Nah, silakan dijawab. Nah, waktunya habis. Barakallahu fikum. Sekalian dikumpulkan, kemudian kita jawab bersama-sama. Nah, habis. Udah kamu habis kali. Nih. Sedikit. Baik. Jawaban untuk pertanyaan pertama, yaitu apa tadi pertanyaannya?
yang dimaksud dengan namus adalah, ya kita menyebutkan ta'rif yang tentunya tidak diperselisihkan, yaitu natfus sya'ar, yakni mencabut rambut atau bulu. Nah, sebagian ulama mengatakan khusus, ya yang dimaksud dengan namus adalah rambut wajah saja, yakni rambut atau bulu yang ada di daerah wajah, alis dan yang lainnya yang jelas yang ada di wajah. Sebagian mengatakan bahwa mencakup seluruh rambut atau mencabut bulu atau rambut yang ada di seluruh bagian tubuh. Nah, sebagaimana kita nukilkan bahwa Syekh Al-Albani memahami bahwa an-namus mencabut rambut atau bulu yang mencakup seluruh bulu atau rambut yang ada di seluruh bagian tubuh, bukan hanya wajah, kecuali tentunya bagian-bagian yang justru memang disunnahkan untuk dicabut bulunya seperti ketiak dan yang lainnya. Nah, ini jawabannya secara lengkap. Adapun hukumnya haram minal kabair, termasuk dosa besar, berdasarkan hadis muttafaqun alaih, hadis Ibnu Mas'ud, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat, ya, yang menjadi syahid adalah la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang-orang yang melakukan namus dan meminta untuk dinamus. Baik. Sisi pendalilannya bahwa ini dosa besar karena dilaknat pelakunya. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, nah, apakah merapikan atau memangkas, ya, alis misalnya, ya ini bukan dicabut, cuma dipangkas atau dirapikan tanpa dicabut, itu termasuk kategori namus? Ini mahallu khilaf, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak termasuk kategori namus, ada yang mengatakan termasuk kategori namus. Ala kulli hal, ya, fatwa daripada Syekh Nu'aimin ketika diperselisihkan demikian, maka al-aula sebaiknya seseorang meninggalkannya dalam rangka berhati-hati. Nah, karena khawatir jatuh dalam perkara yang haram, karena sebagian ulama menganggap itu termasuk namus. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, dhabit atau batasan yang dibolehkan bagi seorang mengambil rambut atau bulu, mencabutnya, yakni, ya, yaitu apabila rambut atau bulu yang tumbuh tersebut, tentunya pembicaraan kita selain yang disunnahkan untuk dicabut seperti bulu ketiak dan yang lain, yaitu batasannya adalah apabila rambut atau bulu yang tumbuh itu sesuatu yang menyelisihi kelaziman, bukan sesuatu yang lazim. Nah, bukan sesuatu yang lazim, keluar dari kelaziman. Seperti misalnya pada wanita tumbuh jenggot atau tumbuh kumis pada wajahnya, nah, dan yang semacamnya, maka ini bukan sesuatu yang lazim pada wanita. Ini musyawwih, menjadikan wajahnya buruk, ini merupakan aib, maka dibolehkan untuk dihilangkan apabila demikian. Nah, dan juga termasuk contoh yang pernah kita sebutkan karena ditanyakan, dan juga contoh ini akan kita dapati nanti ada pertanyaan ke Syekh Nu'aimin tentang ini di bagian-bagian tengah dari kitab ini. Kalau misalnya tumbuh bulu betis pada wanita, betisnya berbulu, tapi bulunya itu bulunya panjang seperti betis laki-laki. Nah, yang mana sampai pada tingkatan seperti betis laki-laki merupakan aib pada wanita. Nah, menjadikan dia jelek.
maka bisa dihilangkan. Jadi kalau menghilangkan aib, maka itu dalam rangka itu tidak mengapa. Dan tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Ini yang rajih. Meskipun di sana ada pendapat yang lain, sebenarnya telah kita nukilkan. Nah, ini jawabannya. Baik, dengan demikian, alhamdulillah kita telah murajaah berkenaan dengan an-namus. Maka insyaallah berikutnya nanti murojaahnya 6. Ya, nanti kita lihat materinya yang paling pas untuk kita murojaah. Berarti mungkin pekan depan belum ada murojaah. Itu kita istirahat dulu. Nah, kita akan sampaikan dulu materi apa yang akan kita murojaah sehingga ada persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita lanjut membaca fatwa berikutnya, ada suatu pembahasan tambahan di luar materi yang disajikan dalam kitab, akan tapi kita menganggap perlu untuk kita bahas. La siyama apalagi ada sebagian yang mempertanyakannya. Maka sekaligus sebagai jawaban pertanyaan tersebut, maka kita membahas perkara ini, yaitu natfus syait, mencabut uban. Nah, mencabut uban. Yang jelas kita sudah mengetahui pada pembahasan yang lewat bahwa sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan syaib, berkenaan dengan uban, baik pada rambut atau pada jenggot, pada lihyah, ya pada lelaki, yaitu dengan cara mengkhidotnya, dengan cara mewarnainya dengan selain warna hitam. Baik. Kemudian ditanyakan apakah boleh, ya, apakah boleh bagi seorang untuk mencabut uban tersebut? Nah, untuk dicabut, maka jawabannya perkara ini diperselisihkan oleh para ulama antara haram dan makruhnya. Nah, antara haram dan makruhnya. Sebelum kita masuk kepada khilaf tersebut, untuk kita memiliki wawasan yang lengkap, ya, terlebih dahulu kita sampaikan bahwa dalam perkara ini ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang hasan, ya, hasankan oleh sejumlah ahlul hadis, Tirmidzi dan yang lainnya. Kita akan sebutkan nanti. Hadis tersebut adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an. Man syaba syaibatan Man syaba syaibatan fahuwa nur. Fahiya nur. Man syaba syaibatan fahiya nur. Nah, dalam riwayat yang lain dengan lafaz baik, man syaba syaibatan fahiya nur. Ini diriwayatkan oleh
Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain riwayat Al-Imam Ahmad dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsi syaibi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsi syaibi. Wa qala huwa nur. Wa qala huwa nur. Nah, hadis Amr bin Shu'aib an Abi Jaddihi. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yakni sahabinya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jad kakeknya itu yang dimaksud adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasul marfu'an, yakni Rasulullah SAW menyatakan, man syaba syaibatan fahiya nur. Barang siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala uban, jadikan rambutnya beruban putih, maka itu adalah nur, itu adalah cahaya, yakni cahaya baginya. Nah, pada hari kiamat nanti. Dan riwayat Al-Imam Ahmad, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafsi syait. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mencabut ubannya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, karena itu adalah nur, itu adalah cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Nah, ini hadisnya. Jadi hadis ini bagaimana sudah kita nukilkan tadi, dihasankan, kita syaratkan tadi. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, An-Nawawi, Al-Albani. At-Tirmidzi, An-Nawawi, Al-Albani, tiga imam ini menghasankan hadis. Naam, bisa dilihat tahqiqnya dalam As-Sahihah. Nah, dalam As-Sahihah jilid 3 halaman 247 248. Nah, ya, berarti hadisnya sabit, bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara ini. Nah, di mana Rasulullah SAW melarang seseorang mencabut uban. Nah, adanya larangan inilah ya yang menjadikan ahlul ilm kemudian berbeda dalam memahami larangan dari Rasulullah SAW. Yang jelas dalam Sahih Muslim, ya, Anas radhiyallahu anhu menyatakan, yukrahu ayyantifar rajulu ash-sha'rata al-bayda'a min ra'sihi wa lihyatihi. Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim menyatakan, yukrahu, dibenci. Nah, yukrahu, dibenci. Kita tidak mengartikan yang mengatakan makruh, karena makruh, istilah makruh kalau di kalangan mutaakhirin
makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Sementara satu perkara yang perlu untuk kita perhatikan selalu, ini sebagai tanbih, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan yang lainnya dari para ulama setelah mereka, bahwa lafaz yukrahu atau makruh atau kariha, al-muhim lafaz kata makruh, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu digunakan untuk perkara yang haram. Nah, pada asalnya untuk perkara yang haram. Dan inilah yang ghalib atau kebanyakan sering ditemukan pada ucapan salafus saleh di kalangan para sahabat. Kalau mereka berbahasa dan mengatakan yukrahu, kuriha, ghalibnya mereka maksud adalah haram, karena mereka berbahasa dengan bahasa seperti bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dengan perkara ini. Kalau mendapatkan perkataan seorang sahabi misalnya, atau mendapatkan perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, yukrahu, kuriha, ya lafaz makruh, nah jangan sampai salah dalam memahami perkara dan kemudian memahami bahwa itu berarti hukum yang disebutkan dalam ucapan itu berarti makruh. Nah, makruh saja artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilaksanakan tidak mengapa, karena makruh bukan haram. Lah, bukan begitu. Karena istilah makruh, pembagian haram, makruh dan seterusnya itu adalah pembagian di kalangan mutakhirin, dan pembagian itu benar. Nah, untuk memilah-milah hukum-hukumnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah dan bahasa Salaf, ya ghalibnya itu yang dimaksudkan dengan makruh adalah sesuatu yang haram. Adalah sesuatu yang haram. Bukan makruh istilahi yang merupakan istilah, ya, yaitu hukum makruh karahat tanzih, yang mana kalau dilaksanakan seorang tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan maka afdal, mendapatkan pahala. Nah, jadi perkataan Anas ini jangan sampai langsung dipahami bahwa Anas hanya memahami perkara ini, bahwa Anas radhiyallahu anhu seorang sahabi memahami perkara ini bahwa hukumnya hanya makruh, berarti tidak haram di sisi Anas. Nah, kita harus tasabbut apa yang dimaksudkan dengan Anas, karena Anas adalah sahabi, sementara bahasa salaf seperti bahasa Al-Quran dan Sunnah, ghalibnya yang dimaksudkan adalah haram. Nah, jadi yukrahu ayyan tifar rajul, dibenci, ya, dibenci seseorang mencabut asy-sya'rat al-bayda, ya, satu bulu atau satu rambut saja yang berwarna putih, yakni ubannya, min ra'sihi, dari kepalanya, wa lihyatihi, dan dari lihyahnya, dari janggutnya. Dari janggutnya. Meskipun hanya satu lembar dari rambut kepalanya atau jenggotnya itu dicabut, maka itu yukrah. Nah ini. Kemudian sebagaimana kita katakan tadi, bahwa ahlul ilm berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang memahami bahwa perkara ini larangan Rasulullah SAW di atas, larangannya adalah larangan yang sifatnya mengharamkan. Ada yang memahami bahwa larangan itu hanya sifatnya makruh karahat tanzih, bahwa perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan, ya, dalam rangka tanzih, membersihkan diri dari perkara yang tidak pantas, tidak layak bagi seorang muslim untuk melakukannya, di mana dijanjikan pahala apabila meninggalkannya. Tapi kalau ternyata dilanggar,
ya larangan itu, maka toh tidak berdosa karena tidak haram. Baik. Nah ini Al-Imam An-Nawawi. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' beliau menyatakan kalau seandainya walau qila yahrumu lin-nahyi as-sharih as-sahih lam yab'ud. Nah, walau qila yahrumu lin-nahyi as-sharih as-sahih lam yab'ud. Kalau seandainya perkara ini dinyatakan hukumnya haram, ya, dengan alasan larangannya sahih, hadisnya sabit dari Rasulullah SAW, dan sharih, yakni larangannya sangat jelas, melarang mencabut uban. Maka dengan berdasarkan larangan ini kemudian difahami bahwa larangan yang jelas ini kemudian difahami bahwa perkara itu haram, maka ini bukan pendapat yang jauh dari kebenaran. Ini adalah pendapat yang dekat kepada kebenaran, karena memang sabit larangan tersebut hadisnya dari Rasulullah SAW, dan larangannya sangat jelas, melarang mencabut uban. Dan kalau dikembalikan kepada kaidah al-aslu fin nahi, ya, at-tahrim, yang merupakan hukum asal, ya, pada larangan Allah dan Rasulnya adalah haramnya perkara itu, kecuali apabila ada qarinah, ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipegang untuk memalingkan hukum asal tersebut, ya, ke makruh karahat at-tanzih. Nah, maka, ya, berarti kalau seandainya kita tidak menemukan adanya qarinah atau dalil yang mampu untuk menggeser hukum asal tadi pada larangan Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka kita berpegang dengan asal larangan untuk menyatakan haram. Tapi kalau kita mampu menemukan qarinah atau dalil untuk menggeser hukum asal itu, ya, maka bisa saja kita mengatakan bahwa berdasarkan dalil tersebut berarti tidak haram, hanya makruh karahat at-tanzih, ya, makruh karahat at-tanzih, di mana, ya, kalau sudah kita terangkan tadi apa makna makruh karahat at-tanzih. Nah, di mana kalau dilaksanakan tidak mengapa, tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu afdal, itu lebih baik dan dijanjikan pahala. Dan sebaiknya tidak dilakukan dalam rangka untuk membersihkan diri, menjauhkan diri dari perkara yang tidak layak, ya, dalam agama ini bagi seorang muslim. Nah, oleh karena itu dianggap makruh. Nah, apakah ada qarinah, dalil untuk menggeser? Sebagian ahlul ilm mereka menjadikan perkataan Rasulullah SAW, huwa nur yaumil qiyamah, huwa nur, ini dijadikan sebagai dalil atau qarinah untuk memalingkan hukum asal tadi. Karena Rasulullah SAW setelah melarang mencabut uban, beliau menyatakan huwa nur yaumil qiyamah, bahwa uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim, cahaya baginya di hari kiamat nanti. Nah, artinya ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim dengan uban yang dimilikinya. Nah, dengan uban yang dimilikinya itu Allah jadikan sebagai cahaya baginya, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghilangkan cahaya ini dengan mencabutnya. Nah, ya, di sana ada kaidah di kalangan jumhur ulama bahwa suatu perkara yang suatu perkara yang dilarang kemudian diberi ta'lil, ya, diberi alasan pelarangan yang
menunjukkan bahwa perkara itu dilarang karena akan menghilangkan suatu kebaikan yang ada pada perkara itu, menghilangkan suatu fadilah yang ada pada perkara itu, maka larangan itu berarti bukan haram, hanya makruh saja. Nah, jadi seakan-akan dikatakan bahwa tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk menghilangkan cahaya itu dengan mencabutnya. Tapi kalau dia mencabutnya, dia tidak berdosa. Dia hanya menghilangkan karunia itu yang Allah berikan kepadanya dengan pilihan dia sendiri. Tapi tidak melakukan perkara yang haram. Puncaknya hanyalah ya dikatakan bahwa dia sendiri yang memilih untuk menghilangkan ya pemberian Allah tadi, ketika Allah jadikan itu sebagai nur, cahaya baginya, kemudian dia menghilangkannya, dia mencabutnya. Nah, maka hanya makruh saja. Dan ini adalah qur'an atau dalil yang sangat kuat yang dipegang oleh para ulama dalam perkara ini. Nah, oleh karena itu sebagian ahlul ilm ya dalam hal ini termasuk Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpegang dengan ini, mengatakan bahwa merujukkan bahwa mencabut uban hanya makruh kecuali apabila uban yang dicabut itu adalah rambut yang tumbuh di daerah wajah. Karena apabila uban tersebut adalah uban dari rambut atau bulu yang tumbuh di daerah wajah, kemudian dicabut, berarti masuk dalam kategori namas yang sudah kita pelajari. Nah, sudah kita pelajari dan baru saja kita merojaah tadi bahwa namas adalah natfus syar, mencabut rambut atau bulu. Yang mana sebagian ahlul ilm mengkhususkan ya bahwa namas mencabut rambut atau bulu pada wajah semata. Yang masuk dalam kategori namas menurut sebagian ahlul ilm adalah mencabut rambut atau bulu yang ada di daerah wajah, seperti alis dan yang lainnya. Adapun apabila bulu atau rambut itu yang dicabut dari anggota tubuh yang lainnya selain daerah wajah, maka tidak masuk dalam kategori namas. Berdasarkan pemahaman ini, dan ya ini yang dipahami oleh Syekh Utsaimin, ya bahwa namas hanyalah sebatas mencabut rambut atau bulu yang ada di daerah wajah. Nah, maka berarti berdasarkan pemahaman ini, maka Syekh Utsaimin mengatakan kalau yang dicabut itu, uban yang dicabut itu adalah pada daerah wajah, haram ya, bukan semata-mata berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib an Abi Jaddi tadi, bukan semata-mata berdasarkan hadis larangan Rasulullah SAW mencabut uban, tapi karena itu termasuk namas, sementara namas dilaknat sebagai kita ketahui hadisnya. Apabila uban yang dicabut itu dari rambut atau bulu yang tumbuh pada anggota tubuh yang lainnya, pada kepala misalnya, atau pada kaki atau yang lainnya, maka itu tidak masuk dalam kategori namas. Ya, berarti tidak haram, hanya makruh berdasarkan larangan ini tadi dalam hadis Amr bin Shu'aib an Abi Jaddihi, karena Rasulullah SAW melarang mencabut uban yang merupakan cahaya pada seorang muslim. Yang mana larangan dalam hadis itu hanya makruh saja. Difahami? Nah, kalau pada laki-laki, ya mungkin, pada laki-laki mungkin, bagi laki-laki yang memiliki lihyah, memiliki jenggot, maka boleh jadi, ya laki-laki yang memiliki jenggot kemudian beruban jenggotnya, lihyahnya, kemudian dia mencabut uban ya dari lihyahnya tersebut, ya maka juga hukumnya haram. Hukumnya haram karena bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW untuk
ya menghilangkan jenggot. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara lihya, memelihara jenggot, membiarkan tumbuh sebagaimana adanya, ya, untuk dipelihara. Maka ketika uban itu dicabut berarti bertentangan dengan perintah tersebut. Maka dari sisi ini haramnya. Baik. Adapun apabila itu uban pada rambut, kepala dan bagian tubuh yang lainnya, maka kembalinya hanya kepada hadis Amr bin Shu'aib bin Abi an jaddihi, maka makruh. Ini rincian sebagian ahlul ilm. Baik. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, pemahaman ini dibangun di atas pemahaman bahwa an-namus hanyalah sebatas mencabut rambut atau bulu yang ada di wajah. Tapi kalau seandainya kita berpegang dengan pernyataan Syekh Al-Albani, pemahaman Syekh Al-Albani sebagaimana kita telah lewati dan kita nukilkan, bahwa kalau dikembalikan kepada apa yang ada dalam kamus secara bahasa, namus adalah natfus syar, mencabut rambut, bulu. Nah, dimutlakkan dalam bahasa, pengertiannya mencabut rambut, mencabut bulu, tidak dibatasi pada wajah saja. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW melaknat an-namishat al-mutanammishat, melaknat pelaku namus, dan tidak dibatasi ya bahwa namus ini hanya mencabut rambut atau bulu yang ada pada wajah, bahkan diitlakkan. Sehingga Syekh Al-Albani memahami bahwa namus mencakup mencabut seluruh, mencakup bulu apa saja atau rambut apa saja yang ada di seluruh anggota tubuh, bukan hanya wajah. Tentunya keluar dari ini apa yang justru merupakan sunnah seperti rambut atau bulu ketiak. Nah, selain daripada ini yang disunnahkan, maka baik itu pada wajah, pada betis, pada tangan, pada lengan, ya, selain tempat-tempat yang disunnahkan untuk dicabut, kemudian itu dicabut, maka itu namus. Ini yang difahami oleh Syekh Al-Albani. Berarti kalau kembali kepada pemahaman ini, ya, apabila seseorang mencabut ubannya dari mana saja dari anggota tubuhnya, wajahnya atau rambutnya, rambut kepalanya atau lehernya atau yang lainnya, betisnya atau tangannya, kalau ada bulu kemudian beruban kemudian dicabut, berarti masuk dalam kategori namus, berarti haram. Nah, ala kulli hal, berarti bagaimana mauqif kita dalam perkara ini kalau demikian? Nah, di mana besar kekhawatiran kita kalau ternyata apa yang difahami oleh Syekh Al-Albani itu yang benar, bahwa namus mencakup ya seluruh rambut atau bulu yang dicabut dari daerah mana saja yang ada dalam tubuh kecuali yang disunnahkan untuk dicabut, bukan sebatas rambut wajah saja. Nah, maka besar kekhawatiran bahwa berarti mencabut uban dari bagian tubuh mana saja itu termasuk dalam kategori namus. Nah, toh kalau seandainya tidak demikian, Rasulullah SAW telah melarang. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nafsi syait. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mencabut uban. Cukup bagi kita larangan Rasulullah SAW. Nah, yang mana sebagian ahlul ilm memahami bahwa itu haram, meskipun sebagian menganggap itu makruh. Nah, tidak pantas. Toh kalau seandainya hanya makruh, nah, ya, padahal besar kekhawatiran kita mau itu haram, maka tentunya tidak pantas bagi seorang untuk melanggar perkara ini dan menganggap sepele perkara ini. Dan di sana sudah ada jalan keluar dalam as-sunnah bagaimana caranya untuk menanggapi karunia ini, yakni uban ini, yaitu dengan cara diwarnai. Nah, diwarnai dengan warna merah atau yang lainnya sehingga menjadi indah kelihatan. Nah, ini kesimpulan pembahasan kita, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Marajiknya bisa ditulis sebagai bahan rujukan dari pembahasan ini. Nah,
bisa melihat Syarah Muslim pada juz 15 halaman 81, juz 15 halaman 81. Kemudian Majmu' Syarh Al-Muhadzab jilid 1 halaman 344. Kemudian Fatawa Syekh Nu'aimin jilid 4 halaman 123-124. Nah, ya ini marojeknya. Dan juga kita ingatkan istidrak bahwa di samping yang kita sebutkan tadi bahwa mencabut uban dari lihya, jenggot seorang lelaki, di samping bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW untuk memelihara dan membiarkan jenggot itu tumbuh sebagaimana adanya, juga lihya ini berada pada bagian wajah sebagaimana kita pahami bersama. Nah, yang mana kita lupa menyebutnya tadi, maka dari sisi ini juga berarti termasuk dalam kategori namus. Nah, termasuk dalam kategori namus bila syak, karena itu di wajah. Nah, karena itu di wajah. Adapun uban pada rambut kepala atau uban pada rambut yang tumbuh di betis atau di tangan atau di badan dan yang lainnya, selain yang disunnahkan untuk dicabut, apakah itu termasuk namus atau tidak sudah kita sebutkan tadi, perbedaan pemahaman dalam perkara ini, dengan catatan bahwa apa yang dipahami oleh Syekh Al-Albani bahwa itu mencakup seluruh rambut yang ada di tubuh, ya, berdasarkan pengertian namus secara bahasa dan pengitlakan Rasulullah SAW melaknat an-namisat wal mutanamisat, ya, bahwa pemahaman itu kuat, sehingga sekali lagi kita ingatkan untuk berhati-hati dalam perkara ini. Untuk berhati-hati dalam perkara ini, dan kita anjurkan sekaligus dengan ini untuk menghidupkan sunnah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara mewarnai uban tersebut. Mewarnainya dengan menghindari warna hitam. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.